Berusaha kontrol eksternal yang jelas-jelas gak mampu dikendalikan tuh merusak mental, membentuk obsesi serta mengganggu keyakinan akan sesuatu. Penekanan pada goals, penekanan di hal yang mampu kita kontrol, make your mental health keep waras. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Jangan mencoba mengubah apapun yang di luar kendali. Jangan biarkan siapapun melewati batasmu. Ini adalah pengingat bagi saya. Terus bertumbuh, terus belajar, lepaskan semua hal yang seharusnya pergi. Fokus on things that you can control. Don't try to change anything that beyond control. Don't let anyone to cross your boundaries. This is reminder for me. Keep growing, keep learning. Let's do all the things that solid. NANI?! お前はもう死んでいる。Rakyat harus tahu karena rakyat bukan TP. Ciri-ciri desa yang sulit untuk maju dan ciri-ciri anggaran desa ya tidak transparan. 1. Tidak ada papan proyek. 2. Laporan realisasi sama persis dengan RAB. 3. Lembaga desa, pengurusnya keluarga kades semua. 4. BPD mati kiri alias pasif alias makan gaji buta. BPD tidak bisa melihat dan memperjuangkan potensi dan aspirasi warga demi kemajuan desa alias mentok. 5. Kades pegang semua uang, bendara hanya berfungsi di bank aja. 6. Perangkat desa, tokoh masyarakat atau komunitas pemuda yang jujur dan vokal biasanya tanda kutip dipinggirkan alias disingkirkan. Banyak kegiatan terlambat pelaksanaannya dari jadwal, padahal anggarannya sudah ada. 8. Musdes atau musyawarah desa, pesertanya sedikit, muka yang hadir itu aja dari tahun ke tahun. Yang kritis biasanya tidak diundang. 9. BUMDes atau badan usaha milik desa tidak berkembang, bahkan tidak jelas konsepnya dan kinerjanya. 10. Belanja barang garis miring jasa di monopoli kades. 11. Tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat dan tidak pernah mengedukasi masyarakatnya untuk kesadaran tertib aturan hukum, peduli lingkungan dan sosial kemasyarakatan. 12. Pemerintah desa atau Pemdes marah ketika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa. 13. Kades dan perangkat dalam waktu singkat mampu membeli motor, mobil, dan membangun rumah dengan harga biaya ratusan juta, padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya. 14. Kades dan Pemdes tidak menjalankan peraturan desa dengan baik, bahkan pembuatan pengesahan perdes tidak jadi bertahun. 15. Biasanya perangkat desa dan panitia-panitia lainnya orang-orangnya dipilih yang pokoknya asal bapak senang, yang itu saja tanda kutip, tapi mereka nggak paham apa-apa dan nggak tahu apa-apa model program apalah. 16. Kades tidak bisa melihat potensi daerahnya dan potensi warganya alias bahlul. 17. Kades dan pemerintah desa jika ditanya warganya yang kritis perihal apapun selalu banyak alasan, dalih, dan minim solusi. 18. Kades yang tidak memiliki intelijensi yang smart atau tidak mampu untuk edukatif, inspiratif, solutif, kreatif, dan inovatif. 19. Kades lebih mementingkan hobinya sendiri yang tidak berkualitas daripada mencari ide-ide yang inspiratif buat warganya. 20. Kades yang memiliki akhlak yang kurang baik atau tidak baik, dan biasanya sumber semua ini berawal waktu proses pilkades menggunakan cara yang tidak baik atau manipulatif atau serangan pajar. 21. Kades memiliki sifat dan sikap penakut atau tidak memiliki keberanian dalam mengambil keputusan demi kemajuan desanya. 22.
Sebenarnya masih banyak ciri-ciri, tapi cukup begini dulu daripada muntah nanti. Rakyat itu mengharapkan di dalam map itu isinya ide-ide yang inspiratif, bukan isinya cuma laporan-laporan yang basa-basi. Kalau sudah seperti ini, wajib hati-hati dan rakyat harus cerdas. Bob, hal ini akan terus berlanjut jika rakyat tidak cerdas, kompak, sadar, pemberani. Ayo, kita harus maju membangun desa kita. Terima kasih. Masyarakat di Rantau Simalena sedang berjalan tanpa aspal. Mereka seringkali kebanjiran dan jalanan di daerah itu sangat menguntungkan berupa hujan tiba. Setiap energi selama 23 tahun, masyarakat sudah menyisihkan sebagian harta dari yang akan terjadi bertani serta mengambil uang untuk pembangunan sebagai jalan yang masih dibiarkan pada pemerintah. Kepada ya, tiada pembangunan tidak bisa dilakukan sebab penghasilan rakyat yang tidak tumbuh. Masyarakat pun setiap waktu mengatur di jalan tanah dan kerikil yang baru setengah jadi dengan kondisi tak terdapat aspal dan internet listrik tak jarang untuk mati, maka jaringan internet belum terkoneksi merata. Sebelum adanya jalan, warga wajib berjalan kaki 2 jam buat sampai pada tempat tinggal yang terletak pada desa sebelah. Sampai pada tahun 1998, masyarakat di Kampung Rantau Simalena berorganisasi untuk mensuarakan jalan yang menjadi akses kebutuhan mereka, berarti jalan yang memajukan ekonomi mereka pada wilayah. Merasa mula mereka bergotong-royong serta rakyat berdatangan buat mendirikan jalan. Makanya orang dewasa yang lain berhalangan berusaha untuk melaksanakan dari atas jalan. Meski dalam tanah hanya ditemputi sebagian sang kerikil, masyarakat tetap berusaha tambah dalam hidup. Seraya mereka berdoa selesai-selesai, semoga kami menemukan jalan yang layak. Barangkali yuk memberikan pembangunan jalan untuk daerah menjadi modal pahala bagi kita. Maka untuk melakukan jalan pertama pada Kampung Rantau Simalena, kami memberikan video sosial media yang kalian sudah like dan share, subscribe video ini. Terima kasih. Bagaimana menurutmu? Rantau Simalena dibenci DPR ayam sayurnya. Sebuah sumber yang dekat dengan ibu kota Jakarta kepada Sumatera Barat membocorkan bahwa dana Nagari Rantau Simalena sebetulnya tidak disukai oleh satupun orang. Dalam waktu yang relatif singkat, orang pesisir selatan itu langsung mendapat reputasi yang tak diinginkan di Sumatera Barat. Selain itu, dia juga dianggap bukan sosok yang populer di habitat orang-orang. Sebuah sumber yang dekat dengan Jakarta kepada Sumatera Barat menyampaikan bahwa pesisir selatan artinya daerah yang ketinggalan zaman, sangat ketinggalan zaman. Sumber itu yang punya koneksi tenaga menggunakan ruang tinggal masyarakat Nagari Rantau Simalena mengatakan bahwa Rantau Simalena wilayah yang sangat tidak populer serta kami tidak menyukai keberadaannya. Rantau Simalena sendiri namanya mulai diperhitungkan pada dunia teritorial ruang tinggal sesudah daerahnya membantu untuk membuat karir cemerlang politikus, dewan perwakilan rakyat potensial, dapil 4 macam Linggo Saribaganti serta ranah pesisir. Yang nomor terakhir itu saat ini pula berkarir pada anggota legislatif pesisir selatan yang tengah menikmati persaingan di jalur juara. Tetapi Rantau Simalena yang sekarang ditinjau tidak lagi relevan dengan perkembangan ruang tinggal masyarakat terkini. Terima kasih. Ini kondisi jembatan pertemuan Nagari Rantau Simalena pada hari ini baru siap dilantai atas kerjasama masyarakat Nagari Rantau Simalena, guru bersama dengan masyarakat. Mudah-mudahan
dengan adanya jembatan ini dibangun dengan dana desa, mudah-mudahan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kami Nagari Rantos Menangi Raji, baik itu yang ada sawah dan ladang. Ini adalah pertambuhan, ini Sungai Lande, ini Sungai Batang Air Haji. Nah, ini Batang Air Haji yang berhulu ke Muaro Lampung, yang Sungai Lande yang berhulu ke Kerinci. Ini adalah pertemuan air di Nagari Rantos Menang. Ini adalah simbol sejarah kenegarian Air Haji pada saat sebelum-belumnya. Ini adalah simbol sejarah. Pada hari ini siap jembatan ini dibangun atas kerjasama masyarakat Nagari kami Rantos Menang yang kami bantu. Saya sebagai pemerintah Nagari sengaja saya anggarkan dana desa untuk pembangunan jembatan gantuang Patamuan Indah. Mudah-mudahan kedepannya dinikmati oleh seluruh masyarakat kami yang mempunyai ladang dan sawah di atas ini, hulu sungai. Ini adalah suatu peningkatan ekonomi. Berusaha kontrol eksternal yang jelas-jelas gak mampu dikendalikan itu merusak mental, membentuk obsesi serta mengganggu keyakinan akan sesuatu. Penekanan pada pros, penekanan di hal yang mampu kita kontrol maju mental gak waras. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Jangan mencoba mengubah apapun yang di luar kendali. Jangan biarkan siapapun melewati batasmu. Ini adalah pengingat bagi saya. Terus bertumbuh, terus belajar, lepaskan semua hal yang seharusnya pergi. Fokus on things that you can control. Don't try to change anything that's beyond control. Don't let anyone to cross your open race. This is reminder for me. Keep growing, keep learning. Let go all the solid. Masyarakat di Rantau Simalena sebagian jalan tanpa aspal. Mereka seringkali kebanjiran dan jalanan di daerah itu sangat memprihatinkan ketika hujan tiba. Sekuat ini adalah selama 23 tahun masyarakat sudah menyisihkan sebagian harta dari yang akan terjadi bertani serta mengambil sarang pohon untuk pembangunan sebagian jalan yang masih dibiarkan pada kampung mereka. Pada dana pembangunan tidak bisa terkumpul cepat sebab penghasilan rakyat yang tidak pulih. Masyarakat pun setiap waktu mengumpul di jalan tanah dan kerikil baris terjadi dengan kondisi tak terdapat aspal dan internet listrik tak jarang hidup mati, maka jaringan internet belum terpancar merata. Sebelum adanya jalan, warga wajib berjalan kaki 2 jam buat sampai pada tempat tinggal yang terletak pada desa sebelah. Sampai pada tahun 1998, masyarakat di kampung Rantos Menang berinisiatif menswadaya jalan yang menjadi akses kebutuhan mereka, berarti jalan buat memajukan ekonomi mereka pada wilayah. Berasal jalan inilah mereka bergotong royong serta rakyat berdatangan buat mendirikan jalan. Tidak hanya orang dewasa, melainkan anak-anak kecil ikut melaksanakan guru akses jalan. Meski jalan tanah hanya ditutupi sebagian sang kerikil, masyarakat tetap berusaha tabah menempuh. Seraya mereka berdoa selesai sholat, ya Allah, semoga kami mampu punya jalan yang layak. Orang baik, yuk menjadikan pembangunan jalan di daerah menjadi ladang pahala bagi kita. Berikan wakaf untuk kokohkan jalan pertama pada kampung Rantau Simalena melalui bagikan video ini ke sosial media yang kalian punya. Like dan share, subscribe video ini
Terima kasih. Bagaimana menurut rakyat harus tahu karena rakyat bukan TP. Ciri-ciri desa yang sulit untuk maju dan ciri-ciri anggaran desa ya tidak transparan. 1. Tidak ada papan proyek. 2. Laporan realisasi sama persis dengan RAB. 3. Lembaga desa, pengurusnya keluarga kades semua. 4. BPD mati kiri alias pasif alias makan gaji buta. BPD tidak bisa melihat dan memperjuangkan potensi dan aspirasi warga demi kemajuan desa alias nelementok. 5. Kades pegang semua uang, bendara hanya berfungsi di bank aja. 6. Perangkat desa, tokoh masyarakat atau komunitas pemuda yang jujur dan vokal biasanya tanda kutip dipinggirkan alias disingkirkan. Banyak kegiatan terlambat pelaksanaannya dari jadwal, padahal anggarannya sudah ada. 8. Musdes atau musyawarah desa, pesertanya sedikit, maka yang hadir itu aja dari tahun ke tahun. Yang kritis biasanya tidak diundang. 9. BUMDes atau badan usaha milik desa tidak berkembang, bahkan tidak jelas konsepnya dan kinerjanya. 10. Belanja barang garis miring jasa di monopoli kades. 11. Tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat dan tidak pernah mengedukasi masyarakatnya untuk kesadaran tertib aturan hukum, peduli lingkungan dan sosial kemasyarakatan. 12. Pemerintah desa atau Pemdes marah ketika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa. 13. Kades dan perangkat dalam waktu singkat mampu membeli motor, mobil, dan membangun rumah dengan harga miliar ratusan juta. Padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya. 14. Kades dan Pemdes tidak menjalankan peraturan desa dengan baik. Bahkan pembuatan pengesahan perdes tidak jadi bertahun. 15. Biasanya perangkat desa dan panitia lainnya orang-orangnya dipilih yang pokoknya asal bapak senang, yang itu saja tanda kutip, tapi mereka nggak paham apa-apa dan nggak tahu apa-apa model program apalah. 16. Kades tidak bisa melihat potensi daerahnya dan potensi warganya alias bahlul. 17. Kades dan pemerintah desa jika ditanya warganya yang kritis perihal apapun selalu banyak alasan, dalih, dan minim solusi. 18. Kades yang tidak memiliki intelijensi yang smart atau tidak mampu untuk edukatif, inspiratif, solutif, kreatif, dan inovatif. 19. Kades lebih mementingkan hobinya sendiri yang tidak berkualitas daripada mencari ide-ide yang inspiratif buat warganya. 20. Kades yang memiliki akhlak yang kurang baik atau tidak baik, dan biasanya sumber semua ini berawal waktu proses pilkades menggunakan cara yang tidak baik atau money politik atau serangan pajar. 21. Kades memiliki sifat dan sikap penakut atau tidak memiliki keberanian dalam mengambil keputusan demi kemajuan desanya. 22. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri, tapi cukup begini dulu daripada muntah nanti. Rakyat itu mengharapkan di dalam map itu isinya ide-ide yang inspiratif, bukan isinya cuma laporan-laporan yang basa-basi. Kalau sudah seperti ini, wajib hati-hati dan rakyat harus cerdas. Bob, hal ini akan terus berlanjut jika rakyat tidak cerdas, kompak, sadar, pemberani. Ayo, kita harus maju membangun desa kita. Terima kasih. Jodohmu terbilang dirimu. Aku pikir artinya orang baik akan dijodohkan dengan orang baik. Demikian sebaliknya, tapi ternyata bukan. Tuhan tahu porsinya. Tuhan yang tentukan baik buruknya buat kita. Orang yang hidupnya berantakan dijodohkan dengan orang yang mampu merapikan lagi hidup pasangannya. Orang yang masa lalunya kelam dijodohkan dengan orang yang mau menerima masa lalu pasangannya seperti itu. Dan aku tidak dengan kamu. I love you.